Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah dengan NPM 106 dan teman saya Jedriansa dengan NPM 120. Kami akan memaparkan hasil tugas kami dalam mata kuliah Ekonometri kedua yang diampu oleh Bapak Imam Awaludin SE, ME, dalam meregresi data multinomial, multinominal dan ordinal. Ya. Multinominal akan diregresi oleh saya dan akan diinterpretasikan juga oleh saya. Kemudian data ordinal akan diregresi oleh teman saya, Zedriansa, dan akan diinterpretasikan juga oleh dia. Selanjutnya kita buka stata, kemudian kita buka data data yang telah ada. Saya menggunakan data 9.1 dari buku Econometrica by Example Bujarti. Kemudian setelah datanya kita masukkan, kita pilih categorical outcomes. Itu kita pilih multinomial logistic regression. Dependent variabelnya kita pilih PC choice. Kemudian independent variabelnya kita pilih semua. Terus di sini base outcome-nya kita pilih satu. Terus kita klik OK. Sambil menunggu. Nah, ketika hasil sudah keluar, itu kita bisa copy ke Word. Nah, ini saya udah copy. Nah, dari data tersebut itu, dari data 9.1 itu merupakan data, terdapat 1000 data dengan 8 variabel, di mana itu merupakan data pilihan untuk orang yang ingin melanjutkan kuliah dengan mempertimbangkan variabel-variabel tertentu. Seperti ada variabel pertama itu ada intercept atau konstanta, kemudian di variabel 2 itu ada pilihan jika satu merupakan sekolah Katolik, jika nol berarti tidak. Kemudian ada variabel X3 grades, di mana itu nilai rata-rata siswa dalam mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan ilmu sosial. Kemudian ada variabel X4, itu di mana pendapatan keluarga. Kemudian ada X5, itu ada jumlah anggota keluarga. Ada X6 parkol, yaitu eh, satu itu jika dalam keluarga mempunyai orang eh, punya orang tua yang merupakan lulusan sarjana perguruan tinggi. Kemudian X7 itu ada eh, gender, satu itu jika perempuan. Kemudian di X8 itu ada warna kulit, di mana satu itu jika berkulit hitam. Nah, selanjutnya kita akan interpretasikan uh, base outcome itu kategori yang dijadikan acuan. Kategori seperti kategori 1 memilih untuk tidak lanjut kuliah, kategori 2 melanjutkan kuliah 2, dan kategori 3 melanjutkan kuliah selama 4 tahun atau sarjana. Dan di kategori 1 ini tidak memilih tidak melanjutkan ke perguruan tinggi atau tidak kuliah. Kemudian di kategori 2 ini koefisiennya itu sebesar minus 0,99%. 0,99 sekian, di mana menjelaskan bahwa
jika seseorang lulus sekolah dari sekolah Katolik, peluang logaritmiknya itu sebesar 0,99,03% dibandingkan dengan orang yang bukan lulusan sekolah Katolik. Kemudian ada grade atau nilai di mana menunjukkan minus 0,299 sekian, yang menunjukkan jika nilai rata-rata di sekolah meningkat, itu akan jika rata-rata nilai di sekolah meningkat, maka peluang logaritmik individu untuk memilih kuliah diploma selama 2 tahun itu berkurang sebesar 0,2995. Kemudian di Faminik itu merupakan pendapatan keluarga. Jika pendapatan keluarga di Faminik itu dengan koefisien atau probabilitasnya itu sebesar 0,009%, di mana ketika pendapatan keluarga itu meningkat 1% atau 1000, probabilitas atau peluang logaritmiknya itu akan meningkat sebesar 0,009%. Kemudian di farm size itu jumlah anggota keluarga, di mana dengan koefisien minus 0,9713 sekian. Di mana jika terdapat peningkatan satu anggota keluarga di dalam keluarga tersebut akan menurunkan probabilitas atau peluang logaritmik sebesar menurunkan peluang logaritmik untuk seorang memilih berkuliah diploma sebesar 0,97%. Kemudian ada parkol, itu di mana satu itu jika ada orang tua dengan lulusan perguruan tinggi. Ketika dalam keluarga tersebut memiliki orang tua dengan lulusan sarjana, itu memiliki peluang sebesar untuk memilih melanjutkan ke diploma itu sebesar 0,52%. Kemudian ada female atau gender, ketika jika dia perempuan itu akan memiliki peluang logaritmik untuk melanjutkan kuliah S2, kuliah diploma D3 itu sebesar 0,14%. Kemudian ada black, di mana warna kulit itu memiliki peluang logaritmik yang mempengaruhi keputusan mengambil melanjutkan kuliah diploma itu sebesar 0,55%. Kemudian konstanta dari X1-nya itu di keputusan memilih diploma itu sebesar 2,26%. Jadi ketika seseorang memilih untuk melanjutkan kuliah diploma tanpa menghiraukan atau dengan variabel lainnya itu sama dengan 0, itu maka keputusan yang diambil dengan probabilitas logaritmiknya itu sebesar 2,26%. Kemudian di kategori 3 yang melanjutkan kuliah S1 dengan konstanta 5,08% ketika variabel yang lainnya 0, itu probabilitas peluang untuk melanjutkan S1-nya itu adalah 5,008%. Kemudian ada di variabel kedua, jika seseorang bersekolah di sekolah Katolik itu memiliki peluang logaritmik
minus 0,69% dibandingkan orang yang tidak bersekolah di sekolah Katolik. Kemudian ada nilai, oh maaf, eh, di jika seseorang bersekolah di sekolah Katolik itu memiliki peluang logaritmik untuk meneruskan S1 sebesar 14,1%. Kemudian di nilai rata-rata siswa itu memiliki nilai sebesar minus 69, 0,69, di mana ketika nilai rata-ratanya itu naik, maka peluang logaritmiknya ini akan berkurang sebesar 0,69%. Kemudian ada FAMIG, ini pendapatan pendapatan keluarga. Jadi peluang logaritmiknya ini sebesar 0,014 sekian. Dimana ketika pendapatan keluarga itu naik, maka eh, peluang logaritmik seseorang untuk melanjutkan S1 itu juga naik sebesar 0,014. Nah, kemudian ada di jumlah anggota keluarga. Nah, di sini jumlah anggota keluarga mempunyai koefisien sebesar 0,06 sekian, di mana ketika terdapat penambahan jumlah anggota keluarga, itu akan menurunkan probabilitas atau peluang seseorang untuk mengambil S1 sebesar 0,06%. Nah, kemudian ada parkol, itu di mana uh, jika di keluarga orang tuanya itu lulusan sarjana, maka uh, peluang untuk seseorang melanjutkan kuliah sarjananya itu sebesar 1,02%. Jadi ketika dalam keluarga itu orang tuanya itu ternyata merupakan lulusan perguruan tinggi, maka seseorang itu akan memiliki peluang untuk mengambil keputusan mendaftar sarjana itu sebesar 1,02%. Kemudian ada jenis kelamin di mana uh, di sini nilainya minus 0,575. Jika seorang individu itu perempuan, probabilitas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu probabilitasnya, peluangnya itu minus 0, peluangnya yaitu 0,057%. Kemudian jika seseorang itu berciri khas berkulit hitam, maka memiliki peluang logaritmiknya itu sebesar 1,49%. Begitu sekian dari pemaparan data multinominal. Selanjutnya untuk data ordinal akan disampaikan oleh teman saya. Untuk data ordinal, jadi kita akan ke menu file untuk memilih data. Kita buka data, kemudian kita masukkan data yang sudah ada ke dalam Stata. Kemudian kita ke menu statistik dan kemudian kita pilih ordinal outcomes dan order logistic regression. Dan dependent variable kita pakai apply dan juga independent variables kita pilih per public dan GPA. Kemudian kita klik OK. Oke, oke, ini hasil regresinya dan kemudian kita copy dan kita paste di Word.
Dan kemudian ini adalah interpretasi untuk bagian ordinal. Jadi berdasarkan data itu ada 400 data pada 400 senior di perguruan tinggi. Ketika mereka ditanya apakah akan melanjutkan kuliah pasca sarjana atau tidak dengan variabel-variabel sebagai berikut. Y atau apply itu ada tiga kemungkinan. Yang satu, nomor satu tidak mungkin, dua agak mungkin, dan tiga sangat mungkin. Dan kemudian variabel X1 paired atau sama dengan satu jika orang memiliki pasca sarjana. Kemudian X2 atau public sama dengan satu jika lembaga sarjana adalah universitas negeri, dan X3 GPA jika IPK nilai rata-rata mahasiswa. Dan di sini adalah order logistic regression-nya. Dan ini data yang telah di regresi, kemudian kita interpretasi hasilnya. Yang pertama adalah data PERT atau orang tua dengan pendidikan tinggi. Untuk koefisiennya sendiri, PERT sama dengan 1,047. Ini menunjukkan jika seseorang memiliki orang tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi atau sarjana, peluang untuk mendaftar ke perguruan tinggi atau meneruskan pasca sarjana akan mengalami peningkatan sebesar 1,047. Dengan koefisien yang positif memiliki nilai yang tinggi dengan asumsi Catrice paribus dengan p-value 0,001 menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan. Uji Z variabel PERT sebesar 3,94 dengan nilai P lebih besar dari Z dan 0,001 lebih kecil dari 0,05, artinya untuk variabel PERT menerima H0. Kemudian yang kedua adalah bagian public, itu untuk koefisiennya sendiri adalah 0,058 minus 0,058, menunjukkan lembaga perguruan tinggi memiliki pengaruh negatif terhadap peluang untuk seseorang melanjutkan pendidikannya ke pasca sarjana. Artinya apa? Jika pilihan untuk mendaftar ke perguruan tinggi mengalami peningkatan, maka orang yang ingin daftar ke perguruan tinggi negeri akan turun sebesar 0,058. Dengan p-value sama dengan 0,844, menunjukkan bahwa status lembaga perguruan tinggi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap menentukan apakah akan melanjutkan perguruan tinggi atau tidak. Dengan uji Z sebesar minus 0,020, dengan nilai P lebih besar dari Z 0,844, lebih besar dari 0,05 sehingga menolak H0. Dan kemudian yang terakhir adalah GPA, nilai atau nilai rata-rata siswa. Untuk koefisien variabelnya sendiri adalah 0,615. Ini menunjukkan jika siswa dengan GPA lebih tinggi memiliki peluang lebih tinggi untuk mendaftar perguruan tinggi dengan koefisien yang positif. Jika GPA meningkat 1%, maka peluang untuk mendaftar perguruan tinggi meningkat semakin besar. Dengan p-value 0,018, ini menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap model. Dengan uji Z sebesar 2,34 dengan nilai P lebih besar dari Z dan 0,018 lebih kecil dari 0,05, sehingga menolak KO. Mungkin itu sekian dari saya untuk bagian data ordinal. Terima kasih. Ya, cukup sekian pemaparan tugas kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.